Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Iya, ini sudah aku habis batuk. Aku mau bikin video tentang aku operasi gigi guys. Jadi beberapa minggu yang lalu aku tuh habis operasi gigi, terus pipiku gede. Ya sekitar seginilah gedenya, ini habis operasi banget. Ini aku belum bisa mangap, kayak mangap gede gitu ya guys. Ini ada jahitannya belum lepas soalnya. Ini 2 jari gini, momen segitu bukanya, nggak bisa. Orang kan misalnya 3 jari ya, kalau mangap bisa normal tuh harusnya 3 jari. Gak gak susah. Nah, jadi awal mulanya itu aku tuh ngerasa sariawan di sebelah sini, di atas aku sariawan kan. Aku karena yang paling ujung tuh merah gitu, merah terus, sakit terus gitu kan beberapa bulan. Terus akhirnya tuh berdarah. Terus aku tanya bapak aku kan, kata bapak aku itu giginya tumbuh. Jadi ternyata gigi bungsu aku tumbuh ya guys. Nah waktu itu umur aku 22. Terus tak periksain ke dokter gigi, ternyata iya bener tumbuh. Nama penyakitnya awalnya itu guys, diagnosisnya sama obatnya itu. Terus habis itu kasih obat, disuruh balik dulu, nunggu seminggu. Kalau masih sakit nanti ke dokter lagi kan. Aku pakai BPJS dokternya, tapi dokter gigi pribadi gitu, bukan yang di puskesmas. Terus habis itu toh tak minum lah seminggu lah, kok makin sakit, gak berkurang sakitnya. Terus aku balik lagi, terus akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang ada bedah mulutnya. Nah itu rujukan keluhannya itu guys, diagnosisnya. Aku milih rumah sakit Solo Baru. Terus dipanggil kan, dipanggil, terus habis itu ngantri kan. Bukan ngantri ya, gimana ya, pokoknya itu sehari cuman menerima pasiennya gak sampai 10, 5 sampai 6 yang nomor urutan. Tapi akhirnya aku kalau mau ke dokter gigi tuh nunggu jam 12 malam gitu buat ngambil nomor. Soalnya kalau udah lewat jam setengah 1 malam gitu ya guys, kan itu ngambil nomornya online. Itu kita sudah tidak dapat kuota buat ke dokternya itu. Nah alhamdulillahnya dapet kan. Aku jam 12 itu udah bangun. Sebelum jam 12 itu udah jam 12 kurang 1 menit udah masuk aplikasi. Terus langsung mencet, dapat nomor antrian dong. Terus pas kesana tuh ketemu perawatnya dulu kan. Biasanya perawat, dokternya kan, karena dokternya dokter bedah mulut, pasti kayaknya tiap hari ada operasi mulu ya. Udah gitu kan guys. Terus uh, terus habis itu ya biasalah pendaftaran gitu, pakai rujukan yang dari dokter gigi sebelumnya itu, yang di fase ke-1. Ketemu perawatnya dulu kan, nanyain, apa mbak, ini giginya saya kayaknya tumbuh, terus kayak ini loh guys, masalahnya tuh sakit dan kena pipi kayak ngunyah. Jadi gigi aku yang kan ternyata kayaknya ya, rahang aku tuh kecil, terus giginya tumbuh, jadi tumbuhnya tuh ke arah belakang sana, kayak yang mau ke amandel, pipinya itu ke kunyah sama gigi aku sendiri begitu. Tapi belum turun banget giginya. Akhirnya di ronsen kan, terus balik lagi. Ya ini hasil ronsennya, miring dan desel-desel ya giginya. Ternyata bener guys, giginya tuh sudah tidak ada tempat. Yang sini tok. Mau dijadwalkan untuk ngambil di minggu depannya apa gimana, gue lupa ya. Terus ternyata nggak bisa, ada masalah di BPJS-nya. Terus udah datang tuh kagak bisa kan. Terus gue balik lagi, terus dipanggil lagi tuh, dipanggil. Jadi sistemnya tuh dipanggil lewat WA guys.
ada WA-nya gitu di WA, besok bisa ke sini mbak gitu, pokoknya ya kayak gitulah intinya ya. Terus balik lagi, terus dipanggil lagi, ternyata kalau BPJS itu di rumah sakit itu kagak nerima anestesi lokal, jadi gue harus anestesi total gitu, tidak sadarkan diri. Nah pas di ronsen itu kan gigi aku tuh nggak, gimana sih gue ceritanya, ternyata harus anestesi kayak gak sadar diri gitu. Harusnya kan cuma dicabut, cuman dikasih sebentar guys, habis dari dokter tuh gue masih dikasih obat karena minggu depan disuruh datang lagi buat cabut. Sampai obatnya habis ternyata belum bisa karena masalah di BPJS-nya itu harus itu tadi anestesi total. Jadi kalau minum obat itu rencananya cuma buat anestesi yang lokal gitu, katanya biar nggak sakit. Obatnya udah habis, itu obatnya tuh bikin sakit perut gitu loh guys, ke lambung. Jadi gue kalau minum obat itu harus minum obat mah dulu. Sebenarnya sih gue nggak tahu gue sakit mah apa enggak ya, kayak tapi kadang kalau nggak makan mual, jadi setiap mau minum obat itu gue minum obat mah dulu. Tapi emang efek obatnya tuh kayak bikin sakit perut gitu loh guys, gitu dia kayak gitu, seingat gue ya. Panas, rasanya panas. Habis itu lah obatnya habis toh guys, aku balik ke dokternya itu ternyata dikasih tahu itu tadi kalau tidak bisa anestesi lokal, harus total. Terus mau dipindah ke rumah sakit lain, lah gue kagak mau, ribet lagi dong. Kata temen aku kalau di beberapa rumah sakit tuh nunggunya sampai 6 bulan lah, setengah tahun gue sakit gigi, kagak mau kan. Habis itu ya udah di sini aja gitu. Terus kira-kira bulan apa bisanya, ternyata bisanya 3 bulan kemudian. Dikasih taunya bulan Mei, katanya kayaknya bulan Mei mbak gitu, ternyata bulan April bisa. Tapi aku minta ke dokternya, ini bu bisa nggak kalau dicabut semua sekalian begitu guys, ya kan, gigi bungsu aku dicabut semua sekalian. Karena kan gigi bungsu tuh tumbuh di umur berapa ya, 19 apa berapa sampai berapa tahun. Aku kan masih 22, aku pikir kayak masih bisa tumbuh gitu loh. Lah yang sebelah sini tuh miring kayak gini guys, ya kan, di ronsennya. Ya udahlah, akhirnya aku minta dokternya bisa nggak kalau diambil semua aja, kan kebetulan juga miring begitu. Yang sebelah sini tuh juga mau tumbuhnya juga kagak normal, maksudnya dia mau menggeser tuh pipi aku, jadi kayak ngunyah pipi sama gusinya begitu. Akhirnya abis puasa itu kan masih bulan April, udah dihubungin tuh pas puasa, malah dihubungin, mbak bisa kesini besok jam sekian, jam 6 kayaknya, jam 6 habis buka puasa disuruh ke sana. Tapi syaratnya nggak boleh flu sama haid. Lah gue haid, gue hubungin lagi dong, maaf saya lagi haid, kagak bisa besok berarti, karena besok juga masih belum kelar gitu haidnya. Akhirnya ditunda lagi, jadi aku operasi habis lebaran gitu guys. Datangnya itu jam 5. Jadi gini, akhirnya kan aku bisa ya, aku akhirnya bisa. Habis ya kan nunggu, gue pikir nunggu 3 bulan, ternyata nunggu 2 bulan. Pokoknya kamar operasinya siap, terus ruang buat rawat inapnya siap. Sekarang aku bagian nyeritain yang rawat inapnya ya guys. Jadi aku gini, dokternya itu buka praktek di poliklinik bedah mulutnya itu jam 11 kan, berarti aku operasi sekitar sebelum jam 11-an ya, jam 11-an gitu. Pokoknya dokternya jadwalnya ke rumah sakit tuh jam 11. Nah itu hari apa coy, hari apa ya coy ya, hari Senin kayaknya, hari Senin. Nah karena operasinya hari Senin, aku hari Minggu jam 5 ke sono daftar di poli umum. Disuruh ke poli umum dulu, habis itu kayak ngisi data diri, ya kalau bahwa saya siap dilakukan tindakan anestesi dan lain-lain. Gue tanda tangan sendiri tuh, ngajak emak gue, tapi yang tanda tangan tetap gue gitu kan. Nah habis itu kita disuruh cek darah, ambil tuh darahnya dua segini gitu loh, kayak apa ya coy, kayak botol
botolnya kan segini ya, sejari gini, dua botol buat cek AP ya, gue lupa, cek HB. Iya, cek HB gue itu sebenarnya berapa ya tuh, HB-nya tuh sebenarnya bukan yang di normal, cuman buat operasi masih bisa. Yang aku ingat segitu aja ya, pokoknya cek darah ya, dua ini segini, nah diambilnya segini darahnya, botolnya segede jari gitu. Habis itu apa ya, kan aku udah ronsen, jadi nggak usah ribet-ribet dia cuman bawa surat yang dikasih dokternya di bulan-bulan sebelum kemarin, terus disuruh itu tadi tes darah, terus apa lagi ya, tes apa lagi ya guys, swab. Habis itu gue swab, selesai swab masuk ke, dianterin perawat giginya ke rawat inap, tapi kagak diimpus, gue tidur biasa. Nah yang modelnya kayak gini, gue masih bisa tengkurup, kagak diinpus gue. Happy disuruh puasa jam 3 malam, mulai jam 3 malam gue suruh puasa. Nah, karena disuruh puasa kan gue kayak, kata temen aku kalau abis operasi tuh pasti bengkak, gak bisa makan segala macam, makannya itu aku puas-puasin tuh dari jam 5 sampai jam 3 itu aku makan banyak. Gue pos-posin makan, dah makan mie, makan sate, terus juga gue beli pizza tuh sebelum operasi karena gue mikir besok gak bisa makan. Terus jam 3 kagak makan, selesai makan gak makan, bukan selesai makan, puasa. Terus jam 10 apa jam 11, sebelum coy, terus paginya gue dipasangin infus. Perawatnya pinter, pasang infus kagak sakit, Bo. Kayaknya ya pagi bener, pagi dipasangin infus. Terus habis pasang infus, dicek antibiotik. Dibolpenin tangan gue, antibiotik. Jadi apakah aku alergi antibiotik atau tidak, itu menurut gue sakit. Pas pasang infus nggak sakit, biasa aja. Pas itu kan rasanya panas ya, itu di sebelah sini. Udah antibiotik, dicek kan alergi kagak alergi gua, ternyata kagak alergi. Udah kan, bisa kan, berarti habis itu operasi sekitar jam 10. Operasi tuh gue udah, sebelum jam 10 gue udah pakai baju operasi cuma selembar gitu, bajunya cuma selembar doang bro. Nih baju operasinya di sini warnanya putih guys, biar steril. Kalau pakai apa gue. Terus habis itu masuk ke ruang operasi. Operasi ditunggu dulu kan, kayak nungguin orang kelar operasi. Terus ini apa ya bang, kok gue lupa ya mau ngomong apa ya. Masuk ke ruang operasi, iya operasi terus ditanya kan, ada dokter anestesinya. Masuk ruang operasi tuh biasalah, terus mbak tangannya diikat ya, biasa ruang operasi ya gitu kan ya. Biasa, gimana ya gambarin ruangan operasi ya, yang kalau udah pernah operasi sekali udah nuansanya begitu terus lah. Bawa obat, terus pakai baju lembar, kain lembar, terus tangannya diikat kayak gini, terus pakein beginian, tutup kayak gini, masih pakai masker tuh. Habis itu masker gue dicopotnya kapan, dicopot maskernya, udah maskernya dicopot, terus dimasukin tuh anestesinya. Biasanya kalau mau anestesi itu selalu ditanyain lagi ya, lu harus inget tuh berat badan lu sama tinggi badan lu tuh, dokter anestesi tanya berkali-kali ya kan ya. Terus dimasukin kan, langsung gue kagak sadar, itu berasa di gitu. Ngerti gak sih lo? Gue udah langsung, kalau kata orang-orang kan ya, di operasi ntar bius total tuh kayak dihitungin ya, mbak abis ini nggak sadar ya, yuk kita hitung nih bersama-sama 1, 2, 3. Kalau kata teman-teman gue begitu lah, gue mah kagak, baru juga dimasukin gue langsung, ini saya boleh kagak sadar nggak pak gitu, langsung iya nggak sadar nggak apa-apa, jangan dipaksa melek gitu. Habis itu gue merem, rasanya deg-degan itu kan, terus habis itu gue kasih napas tuh gitu. Nah sebelum ruang operasi itu gue selalu ditanyain, setiap perawat lewat selalu tanya gue, kalau ada perawat lewat, ada riwayat penyakit nggak, pernah sakit paru-paru nggak, asma nggak, ya selalu kayak gitu. Kayaknya
gara-gara kalau anestesi kayaknya ya ini tololan gue aja, itu kalau pas obatnya masuk tuh deg-degan itu jadi sesek gitu loh guys, terus langsung apain kayak oksigennya tuh ya berasa oksigen gitu-gituin, terus kagak sadar dia kan, nggak sadar. Udah kalau sadar kelar kan berarti operasi, terus di ruang observasi itu gua, mbak bangun mbak, operasinya udah kelar gitu, udah selesai gitu. Perawatnya baik-baik di sana, agak ada yang galak, terus melek, terus oh ya terus bagian ini gimana ya praktekinnya, gue kagak tahu ya gimana, padahal sebelah sana gue gue mangap, terus sebelah sini tuh ada kasa, sakit banget bang, itu parah kayak gitu, ngilu gitu. Terus gue sampai tanya perawat, mbak ini dikasih alih, mbak ada kasih obat alih nyerinya kapan lagi gitu kan, oh tadi udah dikasih gitu, dikasih lagi jam berapa ya, jam 3, padahal itu kelar jam berapa ya coba, jam 12, gue ngeliat jam itu jam 12, gue disitu sampai observasi lama tuh, sampai jam, gue perawat giginya mungkin di kliniknya lagi rame ya, jadi gue kagak diambil gitu. Terus gue di observasi itu kan telepon tuh, ini ibu Monica udah selesai operasi ya sus, bisa diambil gitu di ruang perawatan. Tuh gue masih nanya, mbak ini anestesinya anestesi nanti nyerinya kapan lagi, saya udah kagak kuat nih nyeri gitu kan. Terus nanti jam 3 sabar ya, terus gue bilang ini boleh nggak kapasnya diambil tuh, terus diambil, surat perih coy di sini. Dan sama sini kan hitam ya, nah ini tuh bekas kain kasanya. Gue kirain kan ada 2 ya, belah sini ternyata dikasih tampon, gue bilangnya tampon aja dah, tampon darah. Jadi sebelah kan diambil 4 akhirnya kan, sebelah sini tuh ada kayak karet gitu, jadi kayak balon, gue kayak gigit balon, terus gue kayak sakit kan, mangap ya. Oh my god, oh itu yang ini tuh guys, ditinggal jalan aku kayak konsen tebak ditinggal hasil rasa biasanya aku habis dapat gigi 4, ini giginya segini. Terus habis itu gue lupa bagaimana ya, gue kan ke ruang operasi pakai kursi roda, terus ke tempat tidur, gue balik lagi naik apa ya, kursi roda apa naik bed ya, lupa itu, saya lupa itu naik apa, saya lupa ya pemirsa. Ya pokoknya intinya saya kayaknya kursi roda deh, kayaknya naik kursi roda lagi. Terus gue mangap gini, mbak ini saya boleh mangap nggak mbak, boleh mbak mangap gitu. Terus udah kan, habis itu gimana ceritanya ya, habis itu sampai ke ruang operasi, orang operasi lagi, ke ruang perawatan tuh gue masih disuruh puasa lagi. Selesai jam 1 kan, kayaknya jam 3 sore gue baru boleh makan gitu. 2 jam atau 3 jam setelah operasi tuh nggak boleh makan, nggak boleh sikat, terus 24 jam setelah operasi nggak boleh sikat gigi kan. Kayak gini nangis, sakit banget guys. Terus habis itu dikasih anti nyeri, dah itu saya dikasih minum apa itu, oh ya ini pantangan habis operasi tidak boleh sikat gigi selama 24 jam. Ya kalau sikat gigi ya gue makan aja kagak bisa ngomongnya gitu kan. Sama ini apa itu, sikat, tadi gue bilang sikat gigi 24 jam ya, nggak boleh makan sama minum yang panas. Terus dikasih tuh sama perawatnya. Habis itu kan gue tetap habis selesai puasa, sebelum operasi puasa, habis operasi puasa kagak makan, lapar banget ya. Dikasih segelas apa itu namanya itu, bubur kacang hijau, bukan bubur tapi sari kacang hijau. Iya masih panas kan, kita susu dulu, kayaknya gue udah kasih susu dulu dah. Energen, kayak energen gitu, tapi lembut banget. Udah diminum habis tuh. Terus habis itu datang lagi dikasih tuh. Terus habis itu gue pulang. Jadi kagak, gue di rumah sakit cuma 24 jam guys, bisa pulang, langsung bisa pulang mbok gue.
pulang kan, gimana ya ceritanya, kagak, sebelum pulang itu tampon gue dicopot dulu itu, mbak ini saya copot ya mbak gitu, copot. Gue pikir tuh ada 4, ternyata cuma 1. Gue nggak tahu kenapa cuma dibayar 1 ya, yang nggak tahu ya. Dicopot itu dulu, terus dikasih itu tadi anti nyeri. Dah anti nyerinya dimasukin lewat infus. Terus infus gue juga diganti kan habis. Terus pipi gue segede bapau, ya kan, pipi gue segede banget. Abis operasi tuh gede, gue pikir udah selesai operasi segede-gede, taunya makin gede banget segini, ya kan. Guys, ini makin bengkak tapi udah dicopot tamponnya. Sakit guys, sakit, masih ada jahitannya. Pipiku makin gede banget, aku nggak kuat berdiri guys, diam. Terus habis itu gue pulang administrasi lah, emak gue suruh, gue jalan-jalan, gue masih sampai jalan-jalan, dikasih tahu sama perawatnya, ini nanti latihan jalan ya. Habis itu gue jalan-jalan beli es teh, kan katanya nggak boleh minum panas, ya udah berarti dingin kan boleh ya. Saya jajan es teh, nggak dikasih obat, nggak dikasih obat minum, belum dikasih. Terus jajan es teh kan, terus gue makan juga nggak bisa makan apaan, bener-bener kayak gimana sih, kayak rasanya tuh kayak ada bantalan, rasanya tuh kayak gusi lu gede, terus lo gigit kayak ada bantalnya gitu loh di sini. Terus habis itu jalan, gue pakai infus tuh jalan, bu aku pengen jalan. Terus jalan, kita jajan es teh di lobi. Terus balik lagi kasih tahu perawatnya, mbak ini bisa pulang, tapi bentar nunggu administrasi lama. Ternyata yang masuk rumah sakit tuh banyak banget guys, jadi kita ngantri di bagian administrasi poligigi udah kelar, kita ngantri di bagian farmasinya obat buat pulang. Ada 3 obat, tulisannya sih obat menyebabkan kantuk, obat antibiotik sama anti nyeri gitu, kasih obat itu 3 itu, keinget kan. Itu habis dikasih obat gue pulang tuh, pulangnya sekitar jam 9 apa jam 8 malam itu baru pulang. Jadi gue di rumah sakit sekitar 24 jam lebih, sehari lebih 2 jaman. Gimana ya? Gimana ya? 5 jam 6. Ya pokoknya begitu ya. Enggak sampai 24 jam, lebih dikit. Itu pun karena administrasi. Jadi bukan, kalau administrasinya cepat mungkin kurang dari 24 jam gue udah kelar, bisa pulang gitu. Terus dikasih tahu tuh sama perawatnya, dikasih map gede gitu sebelum pulang, ini ada apa tulisannya, nggak boleh ngapain aja gitu. Udah pulang kan, lah mampir kita sekeluarga, dijemput kan gue sama masku, dijemput. Udah kita makan apa coy, pada makan ayam goreng. Gue cuman bisa ngemut nasi doang, untung gue kagak beli seporsi, lapar banget itu. Saya minum es teh doang kan, tuh untungnya ibu gua kagak beli ayam, dia beli pepes, dia beli di Mas Faiz, tau nggak, Solo Baru situ. Kita kalau jajan ke situ diemut, makan pepes diemut doang, nggak bisa mak, guys, bener-bener kayak nggak bisa. Kalau makan tuh pakai gigi depan, kayak tikus gitu, dikit-dikit gitu. Udah gitu kan Kondisi pipi aku waktu beli ayam goreng guys. apalagi ya, udah pulang kasih obat, tidur. Terus gue gimana, gue mandi dulu dah, kayaknya gue mandi udah gitu, gede banget. Ntar gue kasih lihat ya foto gue ya itu. Terus dikasih tahu kan sama perawatnya itu, yang besok seminggu lagi kesini ya, hari Senin. Gue kan operasi Senin lagi gue balik, cuman dicek doang mangap. Ternyata kayaknya perawatnya lupa ngasih tahu gue kalau si gusinya itu harusnya dibersihin, jadi sakit. Nanti gak sih, harusnya tuh kan cuma perawatnya mungkin gak saking banyak pasien ya, saya juga nggak tahu, apa mungkin saya tidak mireng perawatnya ngomong. Saya soalnya kan ibu gua lagi ngurus administrasi, perawatnya datang ke kamar, saya ngasih tahu anda aja ya mbak. Enggak, ibu gua ngambil obat yang mau sebelum pulang itu.
sebelum pulang ke rumah, sebelum ke Mas Faiz beli ayam goreng, itu orang sakit gigi beli ayam goreng ya kan, nggak nalar. Nah itu dikasih tahu nanti 24 jam setelah ini, setelah tadi operasi selesai jam berapa, gue ditanyain dulu gitu, jam 1 mbak gitu, nanti berarti kamu boleh sikat gigi lagi jam 1 ya, jam 1 besok, pokoknya 24 jam, cuma dikasih tahu gitu. Tapi kagak dikasih tahu kalau si gusinya tuh dibersihin. Ya udah gue cuma nyikat gigi gue doang, si gusi kagak dibersihin kan, jadi banyak makanan nyisa tuh di situ. Ya ini gue ceritain juga, jadi selama seminggu tuh gue makan bubur, tapi hari mau ke 2 hari sebelum hari Seninnya itu lagi aku makan nasi tuh udah bisa, tapi ya itulah pokoknya gitu, nggak makan panas, sama sekali nggak makan panas. Pokoknya kalau makan harus dingin dulu, gue dinginin. Hangat pernah, hangat kalau udah berasa hangat tuh gue takutnya kenapa-napa kan partner kita, terus ada sisa-sisa makanan kan, ternyata di kursi itu yang menyebabkan saya sakit giginya, masih berasa sakit. Terus ternyata kita kalau habis operasi gigi tuh harus latihan mangap, makanya sampai sekarang saya belum bisa mangap 3 jari. Perkara gue kagak tahu ya, apa gue kagak mireng apa gimana, mireng tuh kagak memperhatikan gitu, nggak latihan mangap tuh saya. Akhirnya udah, itulah ceritanya saya belum bisa mangap 3 jari mungkin karena. Terus pas hari Senin saya kan ketemu dokternya lagi tuh, dicek, ini kamu nggak latihan buka mulut ya gitu, terus ini ya gusinya tuh dibersihin tuh ya, tapi nggak jutek kayak gue, ramah gitu, dokternya ramah, ini dibersihin. Ya udah, terus dikasih tahu udah boleh makan apa aja, nggak ada pantangan gitu, udah nggak ada pantangan. Dikasih tahu makannya jangan pakai salah satu gigi ya, makannya pakai semua gigi. Ya udah, makan pakai semua gigi. Tapi tuh yang ini gue sebelah sini udah bisa, malahan udah bisa mangap gede, sebelah sini belum, masih ada jahitan. Jahitan kayak bener-bener jahitan guys, jadi kalau makan tuh kadang nyempil di jahitannya itu, belum lepas. Kadang tuh lepas sendiri, bener-bener gue lagi diem kayak ngelamun kayak gini, tiba-tiba kayak kok ada yang sesuatu, padahal kakak makan apa-apa ya, lagi diem longo gitu, ada yang lepas ya, itu lepas bener-bener jahitan gitu, lepas udah gitu, belum lepas nih sampai sekarang begitu pemirsa. Tapi pas dikasih itu cuman waktu yang hari Senin kontrol itu dikasih satu jenis obat aja, obat anti nyeri, dimakan kalau sakit. Nah perkara gue kagak sakit kan ini, ya udah kagak gue minum gitu. Terus dikasih rujuk balik ke pas ke 1, jadi gue udah nggak kontrolnya cuma sekali doang gitu guys. Oh ya, pas selama ini ya, kata gue sehari setelah operasi kita tidur aja deh, soalnya gue habis operasi tuh kan gue ke kamar mandi ya, gue bilang ibu aku gue mau ke kamar mandi mau pipis gitu. Nah, terus pas pipis tuh ini gue bangun dari WC kan, WC-nya WC duduk, puyeng kepala gue kayak mau pingsan begitu rasanya, efek anestesi lah. Terus habis itu gue dikasih tahu sama perawatnya, besok pokoknya bed rest dulu sehari, istirahat. Karena gue kan itu hari Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabunya gue ambil data skripsi, ngajar gue, bayangin gue ngajar tuh. Bu gurunya kayak Pororo begini guys. Aduh keringgingan, kesemutan guys kaki aku. Ya bisa ngomong, cuman gede gini sini gue biru, sini bagian sini biru, sama sini tuh biru. Kelihatan kan itu mulai lebamnya tuh di sekolahan guys. Nah biru tuh kayak orang ditonjok. Sama sini ini oranye. Ngajar sambil kayak gitu modelannya, gue maskeran. Apalagi ya guys, udah sih begitu doang pengalaman saya mah. Kata saya mah sakitnya tuh bentar, bukan yang sakit banget, enggak. Gue pernah operasi paling sakit menurut gue hemoroid fix, no debat, sakit parah. Yang operasi gitu kan simpel lah, cuman karena kita kagak bisa makan doang, itu sulitnya di situ, nggak bisa jajan semingguan lah. Nah bisa sih, jadi kalau menurut aku operasi gigi bisa aktivitas kayak biasa,
ya itu cuman nggak bisa jajan doang, bisa, tapi kalau jajan es kan bisa ya, seenggaknya kan kita kalau lapar minum es teh apa makan es krim gitu kan masih bisa lah gitu. Oke, sekian video dari saya, curhatan ngalor ngidul tidak jelas, tapi ya dimaklumi ya guys, nama rumah sakitnya tidak usah disebutkan ya. Rumah sakit di Solo Baru yang ada ininya, tamannya, Garden Hospital. Gue operasinya di situ, BPJS kelas 3 BPJS gue, bayar mandiri. Itu sekamar isinya 4 orang. Gitu doang, kecil. Jadi gue yang nunggu mak gue doang, kagak ada orang jenguk bro. Orang-orang kagak tahu gue abis itu kemana-mana pakai masker kan. Ya gitu doang sih, jadi orang nggak ada yang tahu kalau gue operasi gigi gitu ya. Gue mau sharing aja, gue operasi gigi deh gitu. Gue seminggu kemarin bukannya agak mau sosialisasi, gigi gue atit, tau nggak, atit gigi gue gitu ya pemirsa. Sekian lagi ya, udah ya, bye bye. Apalagi ya, oh ini pesan saya satu, kalau anda merasa gigi anda bungsunya mau tumbuh, segera hubungi dokter gitu. Apalagi yang sakit ya, maksud aku yang kayak sakit sakit yang itu tadi ya, kayak nembus pipi apa bagaimana gitu. Soalnya kita kalau kagak buru-buru, lo bisa nunggu kayak temen gue tuh 6 bulan udah sakit masih nunggu kamar operasi 6 bulan, lama. Alhamdulillah gue cepet 2 bulan doang udah dapat kamar operasi bro gitu. Ini masih belum senyaman dulu sih, cuman ya ntar juga sebulan udah chill nggak sih, udah bisa gitu. Oke. Apa nih padahal udah salam ya, saya tutup aja deh pakai salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa udah selesai bro? Nah ini potret setelah operasi guys, setelah operasi abis itu ini udah pulang ke rumah. Wah, nah yang ini gue udah bisa jagong, jadi pipi udah mulai kempes. Oke, bye bye.